dan keluarga, aku belanja. Hari ini konten kita pruning pokok hantu lagi. Tapi sebelum kita pruning, sebelum kita mulai kerja pruning, kita akan gosok ini sabit dulu. Kita punya sabit pun cukup tumpul. Tapi ini sabit sebenarnya bertahun-tahun lamanya disimpan dalam hutan kebun ini. Dan kita tidak tahu ketajamannya macam mana. Kita sudah pernah tes waktu mula-mula dijumpa nih sabit. Kita sudah tes, memang cukup tumpul. Pelepah hidup pun susah mau putus. Jadi kita sudah pernah gosok juga, tapi keadaannya masih sama juga. Dan kali ini kita akan coba gosok yang cukup lama, kasih biar dia lebih tajam. Jadi apapun kita punya kekuatan pun tidak akan membuatkan kita hebat kalau kita punya sabit tumpul. Biar seberapa kuat pun kita, kalau sabit kita tumpul, pelepah tidak akan putus punya. Kita saja yang buang tenaga. Mungkin satu pokok kita sudah kehabisan tenaga, yang sepatutnya kita boleh dapat 10 pokok, tapi kita cuma dapat 1 pokok atau 2 pokok saya dalam 1 hari, gara-gara kita punya sabit tumpul. Jadi orang bilang apapun kita kena gosok. Apapun kerja kita yang orang bilang menggunakan benda-benda tajam seperti menyabit, menombak, slashing, maupun kita pakai mesin rumput, kita kena gosok dulu pisaunya, ataupun parangnya, sabitnya, tombaknya, kita kena gosok dulu semua, baru kita boleh mulai kerja. Sebab kalau kita tidak gosok, kita punya peralatan akan tumpul. Sebab kalau seharian atau 2 hari, 3 hari kita tidak pakai, karat akan melitupi itu kawasan yang tajam, dan ia akan membuatkan peralatan kita tidak akan jadi tajam. Jadi orang bilang biarlah kita gosok dulu. Kalau kita rasa tajam pun kita kena gosok juga sedikit-sedikit. Apalagi kalau tumpul kita kena gosok, orang bilang sehingga dia tajam. Biarlah orang bilang kita tidak boleh dapat banyak, yang penting kita punya sabit sudah tajam. Atau jangan saja orang bilang kita sudahlah sabit tidak tajam, ataupun peralatan kita tidak tajam, lepas itu kita tidak boleh dapat apa-apa juga dalam 1 hari, tenaga kita pula habis. Jadi apapun kita kena tajamkan dulu, baru kita akan mulai kerja ya. Oke, kamu boleh perhatikan saya sementara menggosok di sana di sungai. Ini kita punya sabit memang cukup tidak tajam. Jadi kamu akan perhatikan lepas ini. Lepas saya sudah habis gosok, saya akan mulai untuk pruning pokok hantu. Oke, kita akan mulai sebentar lagi untuk mempruning pokok hantu ini. Dan kita akan mentes ketajaman sabit yang kita baru gosok tadi. Harap-harap ada pertambahan ketajamannya daripada tumpul. Kamu boleh perhatikan bagaimana saya tarik sabit. Ketumpulannya masih lagi. Kamu tengok. 1 pelepah pun susah mau turun. Saya tidak tahu ini sabit masih boleh pakai ataupun tidak. Cukup memenatkan. 1 pelepah pun susah mau turun. Oke, kamu teruskan menonton ya. Saya harap kamu setia bersama channel Bentan. Meskipun channel saya ini cuma setakat perkongsian dalam pekerjaan kelapa sawit, tapi saya harap kamu setia bersama saya, karena senang susahnya di dalam kelapa sawit saya akan kongsi di dalam channel ini. Jadi kamu boleh perhatikan bagaimana teruknya di dalam pekerjaan kebun kelapa sawit.
kepada mereka-mereka yang memang biasa dengan kebun kelapa sawit, kamu boleh ketawakan saya pun tidak apa. Tolong komen nanti di bawah sana bagaimana saran untuk saya boleh menajamkan sabit saya ini yang tumpul. Sebab saya sudah gosok pun masih juga begitu. Kamu boleh tengok sendiri. Pastikan kamu tonton habis ini video supaya kamu boleh tahu macam mana saya diperlakukan oleh ini sabit. Sudahlah kita purunin pokok hantu, sabit lagi tumpul. Jadi tolong tonton sampai habis ya video ini. Minta maaf sebab keadaan tidak berapa terang. Sebab gara-gara kita punya tempat memang dilindungi oleh pokok-pokok hantu, maka cahaya matahari susah mau tembus di bawah. Kamu boleh perhatikan bagaimana gelapnya. Padahal siang-siang begini bolehnya jadi gelap. Jadi harap kamu setia menonton meskipun nampak gelap ya. Kamu tengok saya pusing kiri, pusing kanan, pusing depan, pusing belakang. Gara-gara sabit tidak tajam. Saya kena jatuhkan satu persatu pelepah, tidak dapat kasih jatuh kalau 2-3 pelepah satu kali. Kalau sampai 2-3 pelepah kita korek, kita punya sabit sangkut sudah. Jadi tenaga kita habis untuk menarik itu pipe saja. Tapi itu pelepah tidak turun. Dia stop macam kena break. Jadi kita punya bahu yang menarik ini yang teruk. Bergegar satu kali bahu kita menarik itu pelepah. Harap perkongsian ini akan memberi sedikit pedoman dan pengajaran serta pengalaman kepada kita semua. Betapa pentingnya kita punya peralatan mesti tajam sebelum pergi bekerja.